wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Dewan Penguji telah hadir dalam forum ujian terbuka disertasi. Sebelum ujian dibuka, dimohon kepada para tamu undangan untuk menonaktifkan mikrofon demi kehikmatan dan kelancaran acara. Sidang ujian terbuka disertasi Saudara Agus Salim Rahman akan dimulai. Disilahkan kepada Ketua Sidang. Masya Allah, kapan kabar gini juga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan seterusnya kepada para tim penguji, khususnya penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Muhammad Asdar SE MSI atas kehadirannya dalam sidang ujian promosi pada siang hari ini. Terima kasih kepada pimpinan dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Nusantara, kepada hadirin dan hadirat yang bergabung dalam sidang ujian promosi pada siang hari ini. Pada hari ini akan diselenggarakan ujian promosi doktor atas nama Agus Salim Rahman, tempat tanggal lahir Watampone 16 Agustus 1969. Konsentrasi Ekonomi Islam. Pekerjaan dosen tetap Yayasan STIE Tri Dharma Nusantara. Pendidikan sarjana pada Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Ekonomi Prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan tahun 1994. Magister pada Universitas Hasanuddin Makassar, konsentrasi agribisnis tahun 2011. Program doktor pada Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, Prodi Dirasa Islamiyah, konsentrasi Ekonomi Islam tahun 2013 sampai sekarang. Peserta sidang yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi doktor secara resmi saya nyatakan dibuka. Propendus akan mempertahankan disertasi dengan judul Konsep Ekonomi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan, Studi Empirik pada Era Pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dewan Penguji dalam sidang ujian promosi hari ini, Profesor Hamdan Yohanes MA PhD, Guru Besar dalam bidang ilmu sosiologi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. HM Galib MA, Guru Besar dalam bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. H. Muhammad Asdar SE MSI, Doktor dalam bidang ilmu ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Cokro Aminoto Makassar. Profesor Dr. H. Muslimin Kara MAG, Guru Besar dalam bidang ilmu ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Dr. Muhammad Wahyuddin Abdullah SM, SE MSI AKT, Doktor dalam bidang ilmu akuntansi dan keuangan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Alauddin Makassar. Dr. Sirajuddin SE MSI, Doktor dalam bidang ilmu ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. H. Bustani Ilyas MAG, Guru Besar dalam bidang ilmu hadis pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Dr. Amiruddin K. MEI, Doktor dalam bidang ilmu ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Dr. H. Abdul Wahad SE MSI, Doktor dalam bidang ilmu ekonomi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Sebelum saya menyampaikan, memberikan kesempatan kepada para penguji untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dalam sidang ujian promosi pada siang hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Saudara Orvendus. Apakah Saudara sehat secara jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat, Prof. Saudara siap menghadapi ujian disertasi pada siang hari ini? Siap, Prof. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada saudara untuk menyampaikan abstrak disertasi dengan tidak membaca naskah maksimal 10 menit. Disilakan. Baik, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahi waliyul azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Maha Guru Profesor Dr. HM Galib MMA, Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Dalam kesempatan ini selaku pimpinan sidang promosi doktor saya. Yang saya hormati Maha Guru Profesor Dr. Haji Muhammad Asdar, SE, MSc, yang dalam kesempatan ini selaku penguji eksternal saya. Yang saya hormati Maha Guru Profesor Dr. Haji Abustami Ilyas, MAG, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, yang dalam kesempatan ini selaku penguji utama. Yang saya hormati Maha Terpelajar Profesor Dr. Amiruddin K. ME I. Yang saya hormati Maha Guru Profesor Dr. Haji Muslimin Kara, MAG, selaku promotor saya. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Haji Abdul Wahab, SE, MSc, selaku penguji 2. Yang saya hormati Maha Terpelajar Dr. Muhammad Wahyudin Abdullah, SE, MSc, AK, selaku promotor 1 dan penguji. Yang saya hormati Maha Terpelajar Dr. Sirajuddin, SE, MSc, selaku ko-promotor 2 dan penguji. Yang saya hormati para peserta yang ada di dalam sidang ujian promosi saya pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan ringkasan disertasi saya, mohon waktu sejenak untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah hadir di tempat ini bersama saya. Yang pertama, orang tua saya yang tercinta, Bapak Dr. Andes Haji Abdurrahman Hasan. Beliau adalah pensiunan IAIN Alauddin Watampone. Yang saya hormati saudara-saudara saya yang berkenan hadir juga pada ujian promosi pada hari ini. Dan kedua ananda saya, Arif Rahman dan Miftahul Rizka Mutmainah. Dan secara khusus saya perlu menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Entong C. MSc, Ketua STI Tridharma Nusantara, beserta pengurus Yayasan Anhal Al-Aqsa yang telah memberikan dukungan kepada Promovenda sehingga pelaksanaan
promosi pada hari ini bisa berjalan dari Aula Haji Andi Ishak AK Setia Tridharma Nusantara. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman para dosen Setia Tridharma Nusantara, teman-teman dari Yayasan Baitul Mukarramah, teman-teman dari metode Kiroa, kemudian teman-teman dari para alumni Man 1 Watampone, teman-teman seperjuangan dari S3 non-regular, dan teman-teman yang lain yang belum sempat saya sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Hadirin sekalian yang saya hormati dan Bapak penguji dan tim promotor, untuk mengawali presentasi singkat saya dari disertasi yang berjudul Konsep Ekonomi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan, Studi Empirik pada Era Pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saya awali dengan menyampaikan sebuah riwayat yang dikabarkan oleh Harisa bin Wahab yang mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah, karena akan tiba sebuah zaman di mana orang berkeliling mengantarkan sedekahnya dan tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah." Berarti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6587 tersebut menandakan bahwa akan tiba masanya kemiskinan akan hilang. Dan betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut terbukti ketika Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah pada 13 sampai 23 Hijriah. Mu'az bin Jabal yang pada saat itu selaku gubernur Yaman ditugaskan untuk mengumpulkan zakat, dan beliau pada tahun pertama mengirimkan zakat kepada Khalifah Umar di Madinah. Ternyata Khalifah Umar menolaknya. Ketika tahun pertama beliau mengirim 1/3 dari semua zakat yang dikumpulkan. Kemudian pada tahun kedua, separuh daripada zakat yang dikumpulkan dikirimkan kepada Khalifah, dan Khalifah pun masih menolaknya. Dan pada tahun ketiga, semua hasil zakat yang dikumpulkan oleh Mu'az bin Jabal dikirimkan kepada Khalifah Umar bin Khattab, dan pada saat itu Khalifah pun masih menolaknya. Sehingga Mu'az bin Jabal menyampaikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang mau menerima zakat pada saat itu. Berarti apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada hadis yang saya sudah sampaikan sebelumnya terbukti bahwa di masa Khalifah Umar bin Khattab ternyata kemiskinan bisa dihilangkan. Kemudian berikutnya, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah pada 99 sampai 1001 Hijriah atau 718 sampai 720 Masehi, hal yang sama juga terjadi. Yahya bin Said yang ditugaskan untuk membagi-bagi harta zakat ternyata berhari-hari mencari fakir miskin dan tidak ada satupun fakir miskin yang ditemui. Akhirnya dana zakat yang dikumpulkan itu dipakai untuk membeli budak dan memerdekakan budak. Apa yang saya sampaikan sebelumnya, ya ternyata 1342 tahun kemudian Hijriah atau 1302 Masehi, sampai saat ini tidak ada lagi sebuah negara atau pemerintahan yang mampu menciptakan sebuah pemerintahan tanpa adanya kemiskinan seperti yang pernah terjadi di dalam Daulah Islamiyah.
Kemudian kalau kita melihat fakta yang ada saat ini, justru angka kemiskinan semakin banyak. Berdasarkan laporan Bank Dunia, saat ini ada 10% dari total populasi penduduk dunia atau sekitar 665 juta orang itu ternyata berada dalam keadaan miskin. Dan diperkirakan pada tahun 2021 ini akan mencapai 679 juta orang miskin di dunia. Itu pun angka yang hanya berdasarkan pada indikator-indikator asumtif. Apabila indikatornya diturunkan, maka jumlah orang miskin itu akan semakin menurun. Tetapi kalau indikatornya dinaikkan, maka jumlah orang miskin pasti akan bertambah. Jadi itu adalah angka yang relatif. Faktanya bahwa saat ini sebagian besar daripada penduduk dunia berada dalam keadaan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Berdasarkan kondisi objektif tersebut, maka Promovenda merasa tertarik untuk melakukan kajian bagaimana konsepsi ekonomi Islam mampu menghilangkan kemiskinan pada saat periode kepemimpinan atau kehalifaan Umar bin Khattab maupun Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan bagaimana strategi dan pola pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan pertanyaan penelitian ini kemudian Promovenda mencoba untuk membangun sebuah model bagaimana pengentasan kemiskinan yang ada di dalam konsep ekonomi Islam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka Promovenda melakukan penelitian kualitatif dengan metode library research. Ya, jadi Promovenda melakukan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif dan historis. Hasil penelitian yang Promovenda temukan, yang pertama bahwa konsep ekonomi Islam ternyata berisi tuntunan syariah yang lengkap, yang berisi tentang hakikat kemiskinan dan juga solusi-solusi di dalam pengentasan kemiskinan. Yang kedua, Promovenda menemukan bahwa pola yang dipergunakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah terlebih dahulu menyelesaikan kendala-kendala atau penyebab kemiskinan. Ya, jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu lebih berpola kepada lebih memberikan pancing daripada memberikan ikan. Waktunya sudah lewat dari 10 menit. Baik. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa apabila konsep ekonomi Islam ini dijalankan dengan benar, maka dapat dipastikan bahwa kemiskinan dapat dientaskan. Demikian penjelasan singkat yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Profesor Muhammad Galib selaku pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Profendus. Selanjutnya kita memasuki babak pertanyaan. Untuk kesempatan pertama saya persilakan Bapak Dr. Abdul Wahab, SE MSI, untuk mengajukan pertanyaan. Waktunya 7 menit. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Galib, selaku pimpinan sidang pada ujian promosi pada sore hari ini. Yang saya hormati tim penguji, yang saya hormati tim promotor, dan terkhusus kepada penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Haji
Muhammad Asdar SD MSI, dan teristimewa kepada Saudara Agus Salim Rahman yang pada hari ini sudah memasuki babak akhir dari program studi doktoral. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan Pak Agus Salim bisa melewati dengan baik dan lancar. Terima kasih. Dan terusus kepada peserta promosi pada sore hari ini, dan teristimewa kepada kedua orang tua Pak Agus Salim dan keluarga. Setelah mencermati dan menyimak penjelasan Saudara Promopendus, mulai dari awal sampai akhir, mulai dari seminar hasil dan ujian tutup, maka saya melihat bahwa apa yang ditulis oleh Saudara Promopendus ini sebenarnya sesuatu yang sudah selesai. Dalam artian bahwa konsep ekonomi Islam dalam pengentasan kemiskinan sebagaimana yang dikemukakan oleh Saudara Promopendus dalam studi empirik oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada intinya bahwa kemiskinan pada saat itu sudah berada pada angka 0. Artinya sudah tidak ada kemiskinan. Nah, ini adalah merupakan suatu penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi pada zaman Umar kemiskinan boleh dikatakan 0. Sampai-sampai tadi memberikan satu narasi tentang bagaimana Yahya bin Sa'id di dalam melihat dan diutus oleh gubernur pada saat itu untuk mencari orang miskin dan sulit ditemukan. Tetapi dalam kondisi saat ini justru terbalik. Nah, ini yang menjadi problem, ya. Sehingga di mana-mana kita bisa menemukan orang miskin. Ini yang terbalik. Di era Umar bin Abdul Aziz tidak ditemukan orang miskin, tetapi untuk saat ini justru kapan saja kita bisa menemukan orang miskin. Nah, pertanyaan pertama saya adalah bagaimana kontekstualisasi kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ini dalam persoalan kekinian yang kita hadapi saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam perkembangan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, salah satu instrumen yang dikemukakan adalah zakat. Zakat adalah merupakan suatu instrumen kebijakan yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz di dalam mengentas kemiskinan. Pertanyaan saya yang kedua adalah bagaimana keberadaan zakat dalam kontekstualisasi kebijakan zakat pada zaman Umar bin Abdul Aziz di dalam persakatan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Yang kedua, yang ketiga adalah apa yang menjadi temuan terkini yang menjadi pembeda dengan disertasi-disertasi yang lain yang sudah ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi ada 3 pertanyaan. Saudara Agus Salim Rahman coba minta diklarifikasi sekaligus diberikan pemaparan bagaimana pandangan Saudara Agus Salim Rahman. Terima kasih. Silakan Pak Agus. Baik, makasih Pak Dr. Haji Abdul Wahab. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa di dalam model pengentasan kemiskinan menurut konsep ekonomi Islam, memang sudah dijelaskan terlebih dahulu bahwa yang diselesaikan terlebih dahulu adalah bagaimana mengembangkan atau meningkatkan pendapatan dari rakyat. Jadi sebagaimana yang juga dilakukan oleh melalui kebijakan-kebijakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa yang diselesaikan terlebih dahulu adalah bagaimana perekonomian rakyat itu ditingkatkan terlebih dahulu. Ya. Jadi zakat itu baik di dalam konsep ekonomi Islam maupun apa yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu berada di urutan yang
ya atau kesekian daripada strategi dan solusi-solusi pengentasan kemiskinan di dalam konsep ekonomi Islam. Ya. Sehingga kalau kita sesuaikan dengan konteks sekarang ini, ya, bahwa ada perbedaan keadaan masyarakat pada saat itu. Ya. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau terlebih dahulu memberikan contoh. Ya. Contoh pertama adalah ketika beliau mau menciptakan keadilan, ya, hak-hak rakyat itu dikembalikan kepada yang berhak. Ya, bahkan harta-harta yang diperoleh sebelum beliau menjadi khalifah, ya, itu dikembalikan kepada Baitul Mal, kemudian untuk dibagikan kepada rakyat. Ya, dan kondisi masyarakat pada saat itu benar-benar menjadikan khalifah itu sebagai tauladan, sehingga apapun yang terdapat di dalam syariat Islam yang diterapkan oleh khalifah itu dilaksanakan oleh masyarakatnya, sehingga optimalisasi penerimaan negara melalui penerimaan zakat itu justru berada dalam keadaan surplus. Ya, seperti tadi Pak Dr. Haji Abdul Wahab menyampaikan bahwa kalau saat ini justru di mana-mana kita menemukan orang miskin. Ya, kenapa? Karena memang jumlah zakat yang terserap itu sangat jauh daripada potensi yang seharusnya. Nah, pada saat yang sama, perekonomian rakyat juga itu belum terbangun sebelumnya. Iya. Makanya di dalam model yang saya buat ini ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu tahapan prakondisi. Yang semaksud dengan tahapan prakondisi itu adalah penyiapan-penyiapan syariat-syariat atau aturan-aturan yang sudah terdapat di dalam ekonomi Islam. Ya, nanti tahap keduanya baru pada tingkat aksi. Ya, itulah pengentasan kemiskinan dilaksanakan pada saat itu. Waktunya sudah lewat, Pak, dari 7 menit. Baik, Pak Direktur, karena sudah di warning waktu ya, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih banyak, Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Abdul Wahab, SE, MSI. Kesempatan berikutnya saya persilakan Bapak Dr. Amirul Inka, MEI. Waktunya 7 menit. Disilakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji M. Galib sebagai Direktur Pasca Sarjana UIN Al-Azhar Makassar, sekaligus sebagai pimpinan sidang pada kali ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Asdar, SC, MSc, sebagai penguji eksternal, dan beliau adalah guru saya. Ya. Jadi dokter karena beliau juga sebagai penguji saya pada saat itu. Dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Muslimin Nakara, saudara saya, sebagai penguji ke promotor, dan Bapak Dr. M. Wahyudin Abdullah, SCMSI, sebagai promotor, dan Bapak Profesor Dr. Bustani Ilyas, MAG, sebagai penguji utama, dan Bapak Dr. Haji Abdul Wahab, SCMSI, dan terkhusus kepada saudara sebagai promopendus yang tentu hari ini sangat berbahagia, dan para audiens yang hadir pada kesempatan ini. Baik, tadi kita sudah mendengarkan pertanyaan dari penguji
Pertama, saya mencoba melihat bahwa di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini sangat luar biasa dia punya. Karena dia mampu betul-betul mengentaskan kemiskinan. Tentu di sini ada kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya, saya mau korek di sini ya, seperti apa kebijakan pembangunan ekonomi beliau dan strategi beliau sehingga ini betul-betul mampu mensejahterakan rakyatnya gitu di zaman itu. Ya. Dan yang kedua, zakat tentu pada saat itu menjadi sebuah instrumen fiskal, ya, sehingga ya menjadi sebuah pendapatan negara. Ya. Nah, tentu pada saat itu sudah disebutkan tadi bahwa tidak ada orang yang bisa menerima zakat. Ya. Kira-kira zakat itu didistribusikan kemana gitu? Kalau tidak ada lagi yang menerima, ya. Karena kalau kita dalam konteks kekinian sekarang ini ada zakat ya distribusi yang bersifat produktif dan ada yang konsumtif gitu. Nah, kira-kira seperti apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz pada saat itu? Silakan dijawab. Ya, baik. Makasih Bapak penguji 2. Kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang secara langsung terkait dengan perekonomian masyarakat adalah kebijakan fiskal. Ya, beliau melakukan kebijakan fiskal dalam bentuk pertama menggenjot pendapatan negara ya dari pendapatan zakat, kemudian kharaj, jiz'ah, usyur, dan beberapa macam pajak-pajak. Ya. Kemudian pada saat yang sama beliau juga melakukan efisiensi di dalam pengeluaran belanja negara, sehingga ketika pendapatan melimpah dan efisiensi dari sisi biaya belanja negara, maka pada saat itu otomatis keuangan negara berada dalam keadaan surplus. Kemudian pemanfaatan zakat yang tidak lagi terdapat orang miskin yang mau mendapat zakat pada era pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu didistribusikan kepada kepentingan-kepentingan lain sesuai dengan urutan-urutan yang ada di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Ya. Dalam beberapa atsar yang saya baca dan saya tulis di dalam disertasi ini, harta zakat yang dikumpulkan yang tidak ada lagi penerimanya itu dipakai untuk membebaskan budak-budak. Ya, ada juga yang dipakai untuk membayarkan utang masyarakatnya yang berutang bukan untuk kemaksiatan. Ya, kemudian ada juga yang dipakai bahkan ada yang diberikan dalam sebagai mahar untuk melaksanakan pernikahan. Dan kalau ternyata di wilayah tersebut sudah tidak ada lagi yang menerima zakat, maka itu zakat dialihkan kepada wilayah-wilayah yang lain. Jadi saya kira pemanfaatan zakat sudah sesuai dengan apa yang tergambar di dalam syariat Islam. Saya kira begitu, Pak Dokter. Ya. Pertanyaan selanjutnya, saudara menyinggung tentang pola, ya, pengelolaan zakat dan model gitu. Saya ingin digambarkan secara singkat seperti apa pola dan
model pengelolaan zakat yang efektif pada zaman Umar bin Abdul Aziz, dan juga mungkin seperti apa sekarang yang Anda bisa tawarkan model dan pola pengelolaan zakat yang kekinian sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Ya, baik Pak Dokter. Pola pengelolaan pendapatan negara untuk mengentaskan kemiskinan seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya adalah terlebih dahulu menggenjot bagaimana masyarakat itu meningkat pendapatannya, ya, seperti di dalam strategi-strategi yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama beliau lakukan adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk melakukan usaha-usaha atau melakukan bisnis-bisnis dan memberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan itu. Ya, bahkan beliau pernah mengirim surat kepada para gubernurnya bahwa jangan halangi orang untuk melakukan bisnis. Ya, karena pada saat sebelumnya itu banyak sekali pungutan-pungutan yang dilakukan terhadap pelaku-pelaku usaha. Bahkan untuk memfasilitasi dunia usaha pada saat itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu menyiapkan penginapan-penginapan kepada para musafir-musafir yang melakukan perjalanan untuk kepentingan bisnis. Ini sangat membantu dan sangat mendorong masyarakatnya itu untuk melakukan aktivitas bisnis. Ya, yang lain yang bisa dilakukan adalah membebaskan upeti. Ya, jadi beberapa upeti-upeti yang tadinya diterapkan pada khalifah-khalifah sebelumnya, di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dibebaskan. Sehingga masyarakat hilang bebannya untuk melakukan kegiatan usaha, sehingga dunia usaha pada saat itu bergairah. Jadi para rakyat itu senang dan terjun di dalam dunia bisnis. Kemudian pada kebijakan yang lain adalah bagaimana memberikan stimulus pada sektor perdagangan. Ya, memberikan stimulus pada sektor perdagangan dengan memberikan beberapa fasilitas kepada rakyatnya yang melakukan aktivitas perdagangan. Begitu pula di bidang pertanian, ya, Khalifah itu memberikan regulasi di bidang pertanian dengan hanya melarang untuk menjual tanah-tanah haraj, tetapi hanya untuk mengambil sewa-sewa daripada pengelolaan tanah tersebut. Ya, saya kira itu adalah beberapa hal yang dilakukan oleh Khalifah dan itu sangat berdampak di dalam perekonomian masyarakatnya. Kemudian untuk dalam konteks pengelolaan zakat sebagai instrumen utama dalam pengelolaan pengentasan kemiskinan, nah yang bisa diterapkan sekarang ini adalah bagaimana optimalisasi di dalam penerimaan zakat. Ya, selama ini zakat masih dipandang sebagai belum digencarkan untuk bagaimana optimalisasi penerimaan potensi zakat. Untuk di Indonesia, waktunya sudah lewat dari 7 menit. Ya, baik. Baik, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Dokter. Selanjutnya penguji berikutnya Bapak Profesor Dr. H. Abustani Ilyas. Disilakan, Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Sekaligus saya hormati sebagai Direktur Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Yang saya hormati penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Asdar, SE, MS. Kenapa? Ya, saya dari tadi masuk, enggak didengar, Pak ya. Dengar, Prof. Assalamualaikum. Bagus. Sangat jelas suaranya, Prof. Ya.
Baik, makasih. Yang saya hormati Bapak Promotor dan Kopromotor, dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Haji Muslim Inkara, Bapak Dr. M. Wahyudi Abdullah, Bapak Dr. Sirajuddin, dan yang saya hormati Dr. Haji Abdul Wahab. Dan sama-sama kita banggakan adalah promovendus yang pada hari ini Bapak Agus Salim Rahman, dan tentunya kita sama-sama membanggakan atas kehadiran Bapak Ibu semuanya mengikuti ujian promosi oleh Saudara Agus Salim Rahman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya melihat disertasi masih menggunakan konsep ekonomi Islam. Dan saya kira istilah konsep ekonomi Islam itu memang yang paling populer. Tapi sekarang ini yang menjadi persoalan ada upaya bagaimana istilah Islam itu diarahkan kepada bahasa syariah. Sehingga Indonesia dengan memperkenalkan istilah, ya ini juga termasuk kita persoalkan kemarin pada saat ada konferensi AFEBIS, asosiasi. Kemudian kita sama-sama memahami bahwa dalam bahasa Arab itu jelas al-iqtisadu al-Islam, itu jelas sekali di luar negeri. Nah, tetapi dalam dunia ya, negara kita ini ya menggunakan istilah syariah. Nah, yang saya mau tanyakan dulu ini kepada Saudara Agus Salim, apa sih sebetulnya substansi yang membedakan antara istilah ekonomi syariah atau ekonomi Islam? Ya, karena boleh jadi ada 3 faktor, paling tidak faktor teologis kah? Coba Pak Agus Salim uraikan sedikit terkait dengan ini. Ya, terima kasih Prof. Saya kira yang menjadi perbedaan antara pemakaian istilah konsep ekonomi Islam dengan konsep ekonomi syariah itu terletak kepada sumber daripada apa yang ada di dalam konsep tersebut. Ya, sebagaimana yang kami ketahui bahwa sumber yang menjadi sumber daripada ekonomi Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Makanya di dalam disertasi ini Promopenda memakai judul konsepsi ekonomi Islam, bukan konsepsi ekonomi syariah. Sedangkan syariah itu adalah bagian daripada Islam. Ya, saya kira banyak hal yang terdapat di dalam konsep ekonomi Islam yang tidak tercover di dalam syariah. Sehingga memang betul bahwa saya kira ini adalah memakai pendekatan ada kaitannya dengan persoalan teologi. Ya, saya kira begitu jawaban saya, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Jadi saya sampaikan ini karena ada semacam kebijakan nanti Islamic Bank misalnya, ke depan itu ya syariah bank itu. Demikian istilah-istilah kita gunakan secara populis di negara kita. Ya, itu hanya sekedar saya sampaikan, sekedar mukadimah. Baik. Kita memahami bahwa Umar bin Abdul Aziz itu ya lahir tahun 682, meninggal 720, boleh dikata beliau itu masih hidup di masa klasik ya. Tentu konsep-konsep yang diterapkan pada saat itu pastilah cocok, dan tentu kita melihat dalam sejarah bahwasanya mengangkat kehidupan masyarakat. Nah, sebelum saya masuk kepada pesan apologis ya atau hiperbola yang terkesan bahwa apakah betul Islam sampai seperti itu, orang mau keluarkan zakat tidak ada lagi yang bisa menerima,
dan seolah-olah tidak ada lagi masyarakat miskin. Nah, sementara kalau kita menelusuri sejarah, ya tentu juga sepertinya antara kaya dan miskin itu tidak pernah terelakkan dalam kehidupan, ya, kehidupan umat manusia. Nah, ini pertanyaan mukadimah dulu. Bagaimana Pak Salim? Ya, baik Prof. Ya. Saya kira perlu dipahami bahwa keadaan di mana tidak lagi terdapat orang miskin yang bersedia menerima zakat itu terjadi di dalam wilayah kekhalifahan baik Khalifah Umar bin Khattab maupun di dalam wilayah kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi di dalam masyarakat luas di luar daripada wilayah kekhalifahan beliau masih terdapat masyarakat yang miskin. Ya, saya kira begitu ya. Ada konteks ya. wilayah kekhalifahannya, Prof. Ya, baik. Nah, dalam kaitan kebijakan ini sudah ditanyakan oleh Pak Wahab juga Pak Amir. Ya, saya melihat di situ bahwa ada dua sisi ya. Yakni sisi khalifah dan sudah Pak Agus juga jawab sisi khalifah, demikian juga sisi masyarakat, bagaimana kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah saat itu betul-betul memihak untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di lain sisi masyarakat juga dengan segala kehormatannya kepada pimpinan betul-betul melaksanakan kebijakan itu sehingga ketemulah antara kedua ide sehingga terwujudkan namanya peningkatan ekonomi. Nah, apa yang dilakukan itu saya kira bisa menjadi sejarah dalam rangka meningkatkan ekonomi rakyat dan ternyata sekarang ini persoalan-persoalan seperti ini masih sangat kita butuhkan. Makanya kalau saya paling tidak ada 4 hal yang harus dicatat dalam rangka meningkatkan ekonomi rakyat itu. Ya, yang pertama dari penguasa itu sendiri. Sepanjang penguasa itu menerapkan istilah kekhalifahan, keadilan, dan memiliki sifat-sifat qanaah, sifat-sifat keadilan, ketakwaan, maka insya Allah itu bisa kita wujudkan. Ya, akan tetapi kalau seorang pemimpin misalnya ya tidak memiliki sikap keadilan, tidak memiliki misalnya sebagai teladan kaitannya dengan qanaah, ya bagaimanapun rakyat itu tidak akan bisa terwujudkan ya ke arah situ. Ya, jadi menurut saya jangan ini barangkali perlu diangkat ke depan oleh karena kaitannya pergantian pimpinan atau pejabat dan sebagainya, termasuk pimpinan daerah-daerah itu yang lebih utama dulu. Kita harus mencari figur yang betul-betul memiliki al-mithali, figur al-mithali, ya keteladanan. Ya, ini kayak jadi persoalan. Karena bagaimanapun kayanya itu seorang pemimpin, tapi tidak memiliki sikap keteladanan itu tidak bakalan bisa. Ya sekarang ini kan ya baru-baru kita lihat mensos bagaimana. Padahal sudah kaya raya tapi masih korupsi dan lain sebagainya. Jadi yang pertama mungkin itu perlu dulu dikaji bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu sendiri memposisikan dirinya sebagai pimpinan. Yang kedua adalah alam itu sendiri. Artinya bagaimana pemberdayaan itu. Saya sangat setuju dengan konsep Menteri Keuangan, ya bagaimana beliau itu membandingkan Amerika dengan Indonesia, ya kecerdasannya kurang lebih sama, ya dan lain sebagainya kurang lebih sama, aktivitas kerjanya kurang lebih sama. Akan tetapi yang membedakan itu adalah Amerika betul-betul memanfaatkan semua lahan, istilah tidak ada lahan yang tidur. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi rekomendasi kepada pemerintah bagaimana supaya lahan-lahan yang tidak dipergunakan ini ya bisa diberdayakan ke depan supaya betul-betul kita ada manfaat ya. Saya kira di Indonesia ini juga perlu menjadi perhatian itu. Nah, yang ketiga adalah masalah umat itu sendiri. Ya, masalah umat ini juga perlu. Kenapa? Karena umat itu harus memiliki dulu niat untuk mau bekerja. Jadi mentalitas itu perlu diperbaiki. Dan yang keempat itu adalah konsep efisiensi yang seperti Pak Agus tadi kemukakan itu. Nah, saya khawatir ya, tetapi mungkin memang kondisinya sekarang karena COVID ya, karena COVID sehingga pemerintah menggelontorkan uang sampai 110 triliun. Kalau UIN itu dibangun, itu UIN Alauddin itu hanya kurang lebih 500 miliar.
Berarti dengan anggaran 110 triliun itu sekitar 220 perguruan tinggi itu dibangun, andaikan itu dimanfaatkan untuk pembangunan SDM. Ya, itu luar biasa. Nah, kira-kira kebijakan ini apakah itu memberi solusi positif dalam rangka meningkatkan ekonomi rakyat, ataukah bagaimana menurut Anda? Coba. Iya, Prof. Baik, makasih. Ya, kaitannya dengan efisiensi ya. Iya, memang di dalam model yang saya bangun itu ada posisi peran negara di dalamnya. Ya, jadi memang untuk menciptakan pengentasan kemiskinan itu tidak berjalan dengan sendirinya. Harus ada intervensi atau campur tangan negara di dalamnya, dan dalam hal ini di dalam negara itu sangat terkait dengan figur daripada pemimpinnya. Ya, saya kira benar tadi Prof bahwa memang figur Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sebelum melakukan perintah-perintah kepada rakyatnya, beliau terlebih dahulu menjadi contoh kepada rakyat. Seperti yang saya sampaikan tadi, beliau mengembalikan harta-harta yang tidak berhak beliau terima kepada Baitul Mal untuk dibagikan kepada rakyat. Kemudian dalam kaitannya dalam pertanyaan terakhir mengenai kebijakan yang ada kaitannya dengan efisiensi, saya kira memang sebaiknya kebijakan-kebijakan itu harus ada prioritas. Ya, prioritas dalam arti bahwa kebijakan-kebijakan atau anggaran-anggaran yang seharusnya mendatangkan manfaat ekonomi lebih besar kepada rakyat itu harus didahulukan daripada kebijakan-kebijakan yang sifatnya hanya temporer, yang justru membuat perekonomian negara justru berada dalam posisi inefisiensi. Ya, saya kira waktunya sudah lewat dari menit. Baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Agustan Ilyas. Penguji berikutnya, penguji eksternal Bapak Profesor Dr. H. Muhammad Asdar, SE MSI. Saya penguji eksternal diberikan kesempatan sampai 10 menit. Silakan, Prof. Silakan, Prof. Asdar. Mute ki Prof. Abe. Mute. Ya, halo. Sudah kedengaran? Sudah. Silakan, Prof. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama, terima kasih banyak ya atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan kepada saya dalam hal sebagai penguji eksternal, secara khusus Pak Direktur Pasca Prof. Galib, dan kepada Bapak Promotor ya Prof. Muslim, ko-promotor ya Pak Wahyudin, Pak Sirajuddin, dan semua tim penguji, rekan-rekan ya Pak Amiruddin, Pak Abdul Wahab, dan yang terakhir tadi Pak Prof. Abustan. Ya, pertama saya menyampaikan selamat ya Pak Agus Salim, ini sudah sampai pada sesi akhir dari perjalanan untuk mencapai gelar yang tertinggi. Ya, di sini ada beberapa hal yang saya ingin ajukan suatu apa istilahnya ya, sekedar memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat, dan silahkan Pak Agus dulu jawab, baru kita lanjut. Yang pertama, saya ingin tanya, ini ada 10 saya lihat di disertasi, Anda jadikan acuan, ada 10 penelitian yang sama. Ya, dari 10 penelitian sama ini yang Pak Agus Salim punya apa istilahnya kebanggaan di mana yang menjadi ciri khasnya. Singkat, padat, jelas. Silahkan itu dulu. Apa bedanya dari 10 yang Anda rujuk? Ya, Prof. Jadi dari beberapa tulisan yang saya rujuk, ya, itu
terutama ketika saya mengambil tulisan yang terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangan publik yang ada di era pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan cara melakukan optimalisasi pemanfaatan Baitul Mal. Ya, dengan memanfaatkan Baitul Mal inilah sehingga pengelolaan keuangan negara pada saat itu bisa efektif dan efisien sehingga mampu menjalankan fungsinya untuk mengembangkan perekonomian masyarakatnya sekaligus juga dengan sendirinya akan mengentaskan kemiskinan. Saya kira itu yang paling berkesan dari beberapa penelitian-penelitian yang saya rujuk di dalam Pak Agus, dalam teori kontemporer sekarang saja ya yang katakanlah teori norm ekonomi Islam itu paling sedikit kita bisa katakan bahwa kalau kapitalis ciri khasnya itu harga itu ditentukan oleh pasar. Semua ditentukan oleh pasar. Sosialis ditentukan oleh negara. Indonesia ini kalau kita lihat itu berarti campuran ya karena ada juga harga-harga ditentukan oleh pemerintah misalnya BBM. Jadi kalau Indonesia ini campuran. Menurut Pak Agus studi pada era pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini masuk di mana ini? Kapitalis, sosialis atau campuran? Ya, Prof. Terima kasih. Kalau berdasarkan kajian yang saya lakukan di dalam kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang kaitannya dengan mempengaruhi pasar, beliau lebih condong ke seperti yang saat ini kita sebut sebagai kapitalis. Jadi beliau sangat tidak menginginkan dan beliau juga mencontoh seperti yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah ketika beliau tidak mencampuri harga-harga yang ada di pasar. Ya, ketika harga di pasar itu semua bergerak berdasarkan gerak turun naik daripada permintaan dan penawaran, kecuali dalam keadaan khusus. Apabila ada pelaku-pelaku pasar yang melakukan kecurangan seperti melakukan penimbunan barang atau melakukan monopoli terhadap satu produk, maka di situ ada intervensi-intervensi dengan melakukan operasi-operasi pasar. Jadi saya kembali bahwa untuk kebijakan beliau lebih condong ke kapitalis di dalam menetapkan harga pasar. Saya kira begitu, Prof. Ya, kita berharap kapitalis tapi modelnya sosialis penerapan ke bawahnya ya. Ini kan konsep ini Pak Agus. Konsep itu kalau dikatakan ahli filosof itu di gunung sebelah, penerapannya juga itu gunung sebelah, perlu ada jembatan. Ya, perlu ada jembatan. Ya, ini jembatannya ini kira-kira apa? Ya, itu satu. Yang kedua, ini konsep Islam ini cocok untuk negara Islam, ya, atau cocok juga untuk negara non-Islam, atau bagaimana? Silahkan, Pak Agus. Ya, Prof. Makasih. Saya kira Islam itu rahmatan lil alamin, Prof. Jadi saya kira tidak hanya untuk dunia Islam, tetapi untuk dunia-dunia lain selain Islam. Dan saya kira apa yang ada di dalam solusi-solusi pengentasan kemiskinan di dalam konsep ekonomi Islam ini itu berlaku universal. Ya, seperti kebijakan-kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berwirausaha, saya kira itu sifatnya universal. Kecuali terhadap penerimaan-penerimaan yang berdasarkan syariah, boleh jadi di negara-negara yang non-muslim juga ada instrumen-instrumen yang sesuai dengan itu. Ya, saya kira hal ini berlaku universal. Saya kira begitu, Prof. Baik, sekarang kan Pak Agus saya lihat ini pendekatannya ke mainstreamnya ke fiskal. Fiskal itu kan cuma dua, pendapatan dan pengeluaran. Saya ingin Bapak berkomentar tentang terkait dengan moneter, jumlah uang beredar, inflasi, pengangguran. Bagaimana konsep Islam tentang itu?
khususnya di era Khalifah Umar. Yang ini kan tadi kita fiskal tidak bisa kita lepaskan dari moneter, pajak, ya. Kalau sekarang di Indonesia kan ada pajak, ada zakat. Ya, kalau luar negeri kan hanya pajak. Itu ya, itu bagian dari pertanyaan saya juga tadi, apa ini jembatannya? Konsep dengan penerapan itu jauh sekali itu. Perlu ada mengantarnya, ya. Mengantarnya itu apa? Lembaga perbankan ke, ataukah lembaga pembiayaan ke, ataukah saham ke, ataukah apa ke, ini silahkan. Ya, baik Prof. Terima kasih. Saya kira untuk yang menjadi jembatan seperti tadi disampaikan itu pemanfaatan Baitul Mal. Ya, saya kira Baitul Mal ini bisa menjadi contoh bagaimana harta-harta itu dikumpulkan melalui Baitul Mal ini, dan nanti dari Baitul Mal ini kemudian didistribusi, makanya zakat itu berfungsi juga sebagai instrumen distribusi pendapatan. Ya, jadi saya kira kalau di negara-negara yang non-Muslim memang instrumennya adalah pajak. Ya, saya kira di sini bisa dilakukan combine. Saat ini pemerintah sudah mulai juga menerapkan adanya undang-undang tentang zakat yang di dalamnya juga ada kaitan dengan instrumen penerimaan dari sektor pajak. Ya, khususnya di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu sudah terdapat di dalamnya bahwa zakat itu menjadi pengurang terhadap pendapatan kena pajak. Ya, saya kira itu satu contoh, Prof, yang bisa menjadi jembatan di dalam persoalan ini. Terima kasih, Prof. Bermasalah ini jaringannya, ya. Sebentar ya. Ya, kelihatannya bermasalah, Prof. Bagaimana Suat nih waktunya? Punya Prof. Asdar. Halo, dengar Oh, tadi ya, silakan, Pak Prof. Ya, saya ulangi lagi, mungkin ada gangguan sedikit. Ya, ini teori kontemporer mengatakan kalau kita melihat kemiskinan itu ada dua. Ada ya, kemiskinan diakibatkan karena trickle down efek dari pemerintah tidak turun, tidak bagus zakatnya, tidak bagus pembagian pendapatan. Kemudian karena kultural, memang dia senang, dia di miskinnya itu dia tidak ada masalah. Waktunya juga sudah habis, Prof. Tabe. Tapi Prof, waktunya sudah habis. Ya, bermasalah juga memang saya kira jaringannya Prof. Asdar ini. Baiklah, saya kira kita menuju ke penguji berikutnya. Silakan Pak Dr. Sirajuddin. Ya, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana, sekaligus sebagai pimpinan sidang dalam ujian promosi Saudara Agus Salim pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Promotor
Pro Muslimin Kara, Bapak Kopromotor Dr. Wahyudin, tim penguji, Bapak Profesor Dr. Abustani Ilyas, Profesor Dr. H. Muhammad Asdar, Pak Amiruddin K. dan Dr. Abdul Wahab, terkhusus kepada Saudara Agus Salim Rahman. Saya ucapkan selamat karena Anda sudah masuk di tahapan akhir. Mudah-mudahan ini bisa terlewatkan semuanya. Bapak, Ibu yang saya hormati, di dalam disertasi Saudara Promopendus menawarkan model pengentasan kemiskinan menurut konsep Islam. Tentu kalau menurut konsep Islam, itulah yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan juga Umar bin Khattab. Namun perlu disadari bahwa ketika ini diproksi atau ditarik dalam kondisi keindonesiaan kita, saya ingin bertanya secara langsung kepada Saudara Promopendus, apakah mungkin konsep atau model pengentasan yang Saudara ungkap di sini memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia ataukah tidak? Nah, kalau memungkinkan kira-kira seperti apa, dan kalau tidak memungkinkan seperti apa? Silakan. Ya, makasih Bapak Kopromotor 2 selaku penguji. Secara singkat saya jawab bahwa penerapan model ini sangat memungkinkan untuk diterapkan pada kondisi kekinian, khususnya di negara kita. Apa hal yang membuat saya mengatakan hal demikian? Bahwa dari sekian banyak solusi-solusi atau langkah-langkah yang di dalam model yang saya tawarkan itu, yang pertama adalah menyangkut kewajiban-kewajiban bagi pihak yang yang berkecukupan atau yang kaya, itu untuk melakukan beberapa kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah ekonomi. Dan saya kira itu bisa saja dijadikan kebijakan oleh pemerintahan saat ini untuk melakukan penambahan terhadap sumber-sumber pendapatan negara. Ya, saya kira zakat terutama itu bisa dimasukkan sebagai pendapatan negara, karena apa yang dilakukan di zaman atau era Khalifah Umar bin Khattab maupun Umar bin Abdul Aziz juga memang menjadikan zakat itu dan beberapa pendapatan-pendapatan lainnya itu sebagai penerimaan negara. Saya kira sangat memungkinkan untuk diterapkan. Demikian Bapak Promotor 2. Anda punya keyakinan untuk penerapan di Indonesia, tapi dalam realitasnya, jangankan untuk diterapkan, mengeluarkan saja undang-undang atau peraturan yang mendukung berkaitan dengan zakat, itu juga susah untuk dikeluarkan. Sehingga menurut saya, konsep yang ditawarkan atau yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah suatu kemustahilan kalau di Indonesia. Nah, itu pandangan saya. Kalau menurut saya, kemustahilan itu apakah disebabkan karena kepedulian pemerintah terhadap umat Islam di Indonesia yang mayoritas, ataukah memang kesadaran dari umat Islam Indonesia yang begitu besar tapi sangat minim dari sisi kesadaran terkait dengan kewajiban-kewajiban itu? Silakan. Ya, baik Pak Dokter. Saya kira sejalan seperti yang disampaikan oleh Bapak Penguji Utama, Profesor Dr. Haji Abustani Ilyas tadi, bahwa memang yang paling berpengaruh terlebih dahulu di dalam penerapan kebijakan-kebijakan itu adalah penguasanya sendiri. Ya, seperti Bapak Penguji tadi pertanyakan bahwa adalah kemustahilan kalau hal ini bisa diterapkan di Indonesia, karena persoalannya memang adalah pada sisi penguasanya. Kalau,
Host, mohon dulu di mute itu. Halo? Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Ya, baik. Saya kira kalau kebijakan-kebijakan itu mau diterapkan di Indonesia untuk saat ini, saya kira bukan mustahil, tapi memang perubahan yang harus dilakukan itu harus besar-besaran. Ya, minimalnya menyentuh 4 hal yang disampaikan oleh Bapak penguji utama tadi, misalnya menyangkut penguasanya, kemudian menyangkut sumber daya alamnya, menyangkut umatnya sendiri, dan menyangkut kebijakan daripada pemerintah itu untuk melakukan efisiensi. Jadi kembali saya tegaskan bahwa tetap memungkinkan untuk diterapkan, namun perubahan yang harus dilakukan adalah perubahan besar-besaran seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz hanya dalam waktu 29 bulan atau 2 tahun 5 bulan itu mampu melakukan reformasi besar-besaran di bidang kebijakan fiskalnya, dan itulah yang membuatnya berhasil mengentaskan kemiskinan di wilayah kekuasaannya pada era tersebut. Terima kasih Bapak penguji. Yang terakhir, persoalan zakat tadi Bapak mengatakan bahwa ini dapat mengentaskan kemiskinan. Apa mungkin? Karena kalau kita bicara dalam konteks Islam, kemiskinan itu adalah sunnatullah. Nah, kalau sunnatullah adalah sesuatu yang tidak akan pernah hilang. Dalam kata dan bahasa pengentasan berarti kita mau menjadikan seperti yang dikemukakan oleh Pak Dr. Abdul Wahab itu menjadi zero. Apa mungkin? Silakan. Ya, saya kira pasti memungkinkan sepanjang asumsi-asumsi dasar yang menjadi rujukan untuk mewujudkan kondisi tersebut, prakondisinya terpenuhi. Ya. Tetapi dalam konteks seperti sekarang, misalnya ketika prakondisi itu tidak terpenuhi, maka yang mungkin terjadi adalah pengurangan secara signifikan. Ya, tidak dalam arti 0% sebagaimana yang terjadi di era Khalifah Umar bin Khattab maupun Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saya kira demikian, Pak. Oke, terima kasih. Saya kira cukup sekian Bapak Direktur dan sekaligus sebagai pimpinan sidang. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sirajuddin, SE, MSI. Penguji berikutnya Bapak Dr. Wahyudin Abdullah, SE, MSI. Silakan, waktunya 7 menit. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana di Makassar selaku Ketua Sidang pada hari ini. Yang saya hormati penguji eksternal Profesor Dr. Haji Muhammad Asdar, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dewan penguji, tim promotor yang saya hormati, beserta tamu undangan yang berbahagia dan terkhusus saudara Promopendus Pak Agus Salim Rahman. Selamat, mudah-mudahan beberapa menit lagi ujian ini bisa terselesaikan dengan baik. Masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ini tergolong singkat. Beberapa referensi mengungkapkan bahwa hanya berkisar 2,5 tahun atau 30 bulan. Kemudian di dalam teks-teks yang lain disampaikan atau disebutkan bahwa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ini mampu mengentaskan kemiskinan selama 29 bulan. Jadi kira-kira hanya 1 bulan menyusun konsep, kemudian konsep itu jitu diterapkan untuk mengentaskan kemiskinan pada saat kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Promopendus menemukan ada reformasi kebijakan fiskal pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khususnya reformasi pendapatan negara dan pembagian kekayaan. Kemudian sumber pendapatan negara pada saat itu sesuai dengan temuan dari Promopendus itu bersumber dari zakat, jizyah, haraj, usyur, gaminah, fai,
dan dari riba. Saya mencoba mempelajari bahwa pendapatan negara terbesar pada saat itu adalah zakat. Zakat merupakan sumber utama dan terbesar pendapatan negara pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz tersebut. Nah, kalau saya coba membandingkan pengeluaran negara pada saat itu, ada beberapa poin yang ditemukan oleh Promopendus. Yang pertama itu adalah untuk jaminan sosial, untuk kemaslahatan umat, untuk belanja birokrasi, dan untuk belanja perang. Pertanyaan singkat saya kepada Promopendus, apakah instrumen zakat sebagai penerimaan negara yang dialokasikan sebagai pembiayaan negara pada saat itu, maknanya atau interpretasinya bisa memperluas dari 8 asnaf itu sebagai bagian untuk membiayai pembangunan negara pada saat itu? Silakan dulu Pak Agus. Ya, terima kasih Bapak Promotor 1 selaku penguji pada saat ini. Saya kira konteks distribusi zakat di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu benar-benar sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Beliau konsisten bahwa zakat itu hanya kepada 8 asnaf. Adapun untuk keperluan-keperluan lain di luar daripada 8 asnaf atau mustahik daripada penerima zakat itu perlu barangkali dipahami bahwa di dalam disertasi ini saya menulis bahwa antara peningkatan perekonomian rakyat itu berbarengan dengan peningkatan penerimaan zakat. Jadi berjalan berbarengan. Sehingga ketika perekonomian rakyat itu meningkat, otomatis jumlah penerima zakat itu menurun. Ya. Sedangkan jumlah penerimaan zakat semakin meningkat. Sehingga nanti di dalam pengalokasiannya itu akan terjadi surplus di dalam penyaluran zakat itu tidak ada lagi yang mau menerima karena sudah cukup, masyarakat sudah bagus ekonominya, dan pada saat itu sehingga zakat itu dialokasikan kepada keperluan-keperluan yang lain yang terdapat di dalam surah Quran surah At-Taubah ayat 60. Baik, Saudara Promopendus. Saya lanjut tentang zakat. Zakat di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah contoh yang baik sebenarnya. Karena ada persinggungan antara zakat dan pajak. Hasil riset pada saat sekarang ini menunjukkan bahwa zakat dan pajak itu adalah beban ganda, diberatkan. Tampaknya pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, zakat itu hanya menjadi kewajiban dari umat Islam pada saat itu. Sementara pajak itu adalah bagi kaum Nasrani atau kaum kafir yang dituliskan oleh Saudara Promopendus. Sementara untuk kaum Muslim pada saat itu hanya dikenakan haraj ya, sewa investasi tanah pada saat itu. Nah, apakah ini yang menjadi landasan bahwa sebenarnya pengelolaan zakat dan pajak itu bisa diimplementasikan sebenarnya dalam konsep kekinian terutama di Indonesia secara bersamaan. Kenapa kita lihat pajak itu adalah dikelola oleh pemerintah, sementara zakat itu bukan menjadi penerimaan negara. Bagaimana tanggapan Promopendus? Ya, baik. Terima kasih. Kalau tanggapan Promopendus, mestinya zakat itu juga menjadi bagian daripada penerimaan negara. Tetapi penggunaannya yang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Ya, dan saya kira untuk keperluan-keperluan lain, disitulah pemerintah perlu memiliki sumber-sumber selain daripada zakat, ya, seperti pajak untuk pembangunan dan berbagai fasilitas-fasilitas pengembangan atau fasilitas kebutuhan rakyat. Saya kira bisa dijalankan secara berbarengan, Pak Dokter. Baik, Saudara Promopendus. Yang terakhir, saya mencermati Saudara Promopendus yang terakhir.
Saya mencermati temuan dari Saudara Pendus bahwa keberhasilan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya sebenarnya lepas dari strategi, keseimbangan, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Adakah contoh implementasi pada zaman kekhalifahan yang terkait dengan keseimbangan? Kata kuncinya adalah keseimbangan. Mohon ada penjelasan dari Saudara Pendus. Singkat saja. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira keseimbangan pada saat itu, maaf, bagaimana Bu Suwarni? Saya kira demikian Pak Pendus, dan saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wahyudin Abda. Selanjutnya penguji berikutnya Profesor Dr. Hamsmi Kara MAG. Silakan Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Pak Direktur Pasca Sarjana sebagai pimpinan sidang pada sidang promosi pada hari ini. Yang terhormat Pak Profesor Dr. Asdar. Selamat datang Prof kembali di UIN sebagai tim penguji internal pada ujian promosi pada hari ini. Bapak tim penguji sama-sama informasi, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan saudara Prof. Pendus, saudara Gus Salim Rahman. Alhamdulillah Pak Gus Salim sampai pada tahap akhir daripada perjalanan penulisan disertasinya, walaupun dengan waktu yang cukup panjang, jadi sudah 6 tahun lebih ya perjalanannya, akhirnya bisa sampai pada hari ini. Saya sebagai promotor dan sekaligus penguji pada ujian disertasi pada hari ini ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Tadi menyambung dari Pak Dr. Wahyudin tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dalam disertasi ini memang pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu lebih menekankan pada aspek kebijakan fiskal dengan melakukan berbagai kebijakan-kebijakan, misalnya membuka kesempatan berusaha, pembebasan UPT, stimulus sektor perdagangan, regulasi sektor pertanian, dan optimalisasi penerimaan zakat dan fungsi zakat di dalam pengentasan kemiskinan. Saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana kebijakan seperti tadi Prof. Asdar tentang kebijakan moneter, apa memang ketika masa pemerintahan Islam kebijakan moneter itu tidak dominan dibandingkan dengan fiskal. Nanti mungkin kita kaitkan nanti dengan konsep uang dalam Islam, yang uang itu sebagai alat tukar saja. Sementara di dalam konsep ekonomi modern, uang itu sebagai komoditi. Kira-kira pertanyaan pertama saya, apakah bagaimana bentuk kebijakan moneter dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan pada masa Umar bin Abdul Aziz? Bisa diberikan contoh, mungkin 1-2 contoh tentang kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Silakan Pak Salim. Ya, baik, makasih Prof. Promotor, saya sekaligus penguji. Untuk kaitannya dengan kebijakan moneter yang dilakukan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya sebagaimana juga yang sempat ditanyakan oleh Bapak Kopromotor 1 tadi, bahwa sebenarnya kedua kebijakan ini dijalankan oleh Khalifah, meskipun penekanannya memang pada
kebijakan fiskal. Sementara kebijakan moneter itu lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang pada saat itu. Dan seperti yang ditanyakan tadi bahwa kebijakan moneter di zaman itu adalah tetap mempertahankan fungsi uang hanya sebagai alat tukar, sehingga tidak mempengaruhi nilai-nilai yang ada di tengah pasar. Yang kedua adalah kebijakan dalam kaitannya untuk harga-harga barang yang ada di masyarakat, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa fungsi daripada kebijakan moneter di sini adalah menjaga stabilitas harga. Dan pada saat itu memang fungsi pengawas pasar itu dilakukan untuk membiarkan pasar berkembang sesuai dengan harga yang ada terkait dengan pergerakan permintaan dan penawaran, kecuali dalam kondisi khusus terjadi sebuah kondisi yang menyebabkan harga-harga barang naik, seperti adanya penimbunan barang dan lain-lain sebagainya, disitulah dilakukan kebijakan-kebijakan moneter. Tetapi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hal itu tidak terjadi, Prof. Terima kasih. Baik, jadi ya, ada kebijakan moneter, tetapi memang harus ditekankan bahwa moneter dalam Islam itu harus dilihat pada fungsi uang. Uang itu tidak boleh menjadi komoditi. Itu yang menjadi mungkin agak berbeda pada ekonomi modern sekarang, di mana ekonomi modern itu lebih dominan kebijakan moneternya, bahkan kebijakan moneter itu menjadi sebuah payung yang utama di dalam mempengaruhi kondisi sebuah bangsa, ekonomi sebuah bangsa. Karena uang menjadi sebuah komoditi dan uang menjadi sebuah alat yang spekulasi dan sebagainya. Ini yang tidak sinkron dengan ekonomi Islam. Saya kira ini harus menjadi, sehingga nanti kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa Islam dan juga pada perspektif ekonomi Islam itu lebih menekan pada aspek fiskal. Kira-kira bagaimana tantangannya? Seperti tadi, kalau kita lihat tadi kan kebijakan ekonomi Islam itu lebih menekan pada aspek fiskal, karena memang ekonomi Islam itu adalah ekonomi real. Ekonomi moneter itu adalah ekonomi non real. Jadi domain ekonomi Islam itu adalah ekonomi real. Jadi ekonomi yang berbasis pada sektor real. Jadi agak berbeda dengan ekonomi modern yang lebih dominan ekonomi non realnya. Kira-kira bagaimana mengembangkan ekonomi yang berbasis real pada dunia yang lebih banyak pada non real sekarang? Kira-kira bagaimana, Pak Salim? Ya, makasih, Prof. Saya kira dengan memperbanyak produksi seperti yang ada disampaikan bahwa kebijakan fiskal itu lebih banyak bersentuhan pada sektor ekonomi real, saya kira itu akan dengan sendirinya akan menjaga stabilitas nilai mata uang. Ya, saya kira kondisi ini tetap bisa dijalankan, karena kalaupun terjadi perubahan nilai mata uang, tetapi pada saat itu sektor real juga bertumbuh, maka nilai uang saya kira tidak mengalami perubahan. Yang terjadi masalah ketika sektor real tidak tumbuh, pada saat itu sektor moneter tumbuh, justru di situ akan mengalami lag terhadap masyarakat kita. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Agus Salim, terima kasih Pak Ketua Sidang, Pak Direktur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Saudara Provendus, agaknya pengentasan kemiskinan itu zakat hanya bagian kecil, adalah mendorong masyarakat untuk bekerja keras. Yang kedua, regulasi yang dibuat oleh pemerintah agar perekonomian itu tidak hanya berpikir pada orang-orang kaya, layaknya memberikan bayi anaknya.
Yang ketiga, kebijakan pemerintah yang zakat itu bukan menunggu tapi proaktif menjemput. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Umar bin Abdul Aziz ini berkuasa hanya sekitar 4 tahun. Tetapi dikatakan ya tidak ada yang mau menerima zakat. Apakah memang tidak ada orang yang miskin, tetapi masyarakat, jangan-jangan masyarakat yang merasa bahwa tidak perlu menerima zakat, meskipun dia mustahik, tetap mereka mau kerja keras. Ada kejujuran, ada keadilan, ada pedoman dari masyarakat, dan itu yang kemudian terjadi pada masa Khalifah Umar bin Aziz. Nah, sangat berbeda mungkin dalam konteks kekinian kita. Ada masyarakat sudah muzaki masih merasa diri mustahik, jadi tidak jujur dengan hartanya. Masanya bin Abdul Aziz ya dilayana bagaimana keadilan itu, sehingga 2,5 tahun itu menunjukkan bahwa dalam masa yang selalu menjadi pembeda baik sebelum maupun sesudahnya, khususnya pada dinasti Bani Umayyah. Baik, silakan dijawab singkat saja ya. Iya, Prof. Baik, terima kasih. Saya kira memang betul bahwa kejadian yang ada di era Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu betul-betul bertemu dengan kejujuran masyarakat. Ya, tetapi memang bahwa di samping masyarakatnya jujur, kalau memang merasa bahwa tidak berhak menerima zakat, maka beliau masyarakat pada zaman itu menolak, ya, menolak pemberian zakat tersebut. Tetapi memang pada saat itu bahwa kebijakan yang dilakukan pertama-tama adalah bagaimana mendorong masyarakatnya untuk bekerja, ya, dan melarang masyarakatnya untuk meminta-minta. Dan kemudian ada hal yang menarik yang mungkin saya akan ungkap pada kesempatan ini adalah di dalam konsep ekonomi Islam itu ternyata ada perintah hijrah. Perintah hijrah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 100 itu kepada masyarakat yang menganggap bahwa pendapatannya di tempat berada itu tidak mencukupi, bahkan diperintahkan untuk berjalan di muka bumi untuk mencari sumber rezeki. Bahkan selanjutnya di dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa lakukan hijrah supaya rezeki bertambah. Saya kira ini hal yang sudah dilakukan oleh masyarakat kita sekarang ini dengan bentuk merantau atau melakukan kegiatan masompe. Ya, saya kira merantau itu adalah salah satu solusi juga untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu bagaimana menggerakkan perekonomian masyarakat sebelum berada di urutan kesekian di dalam pengentasan kemiskinan, baik menurut konsep agama Islam maupun menurut strategi yang dijalankan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saya kira begitu, Prof. Terima kasih. Temut ki Prof, tabe volumenya temut. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Penguji telah selesai. Selanjutnya Dewan Penguji akan mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil ujian saudara. Sidang ujian promosi ditunda untuk beberapa saat. Dewan Penguji akan mengadakan sidang untuk menentukan hasil keputusan ujian promosi. Promovendus dan hadirin disilahkan istirahat sejenak. Diinformasikan kepada Bapak Dewan Penguji yang terhormat bahwa sesaat lagi di layar monitor akan ada permintaan join untuk kita breakout room guna pembahasan hasil ujian pada siang hari ini. Namun sebelumnya dimohon kepada Bapak Dewan Penguji yang terhormat untuk posisi duduknya agar lebih ditegakkan guna untuk pengambilan gambar dokumentasi. Nggak berdiri, Ji. Dajis. Laki-laki bisa berdiri, Prof. Sambil Tidak ada Pak Amiruddin. Amiruddin, tabe. Pak Amiruddin mana?
Oh, meninggalkan tempat, Pak Bukan Amirudin. kursinya. Pak Amiruddin itu berdiri betul nih. Sudah meninggalkan tempat, Pak Dokter. Ya, oke Pak, siap. Pengambilan gambar dokumentasi. Ya, oke Pak. Silakan Pak, di layar monitor sebentar lagi akan ada permintaan join. Angin berbalik ya. Panjang ini tariknya. Panjang kok ini ukurannya. Enak di telur. Ada kan yang pendek? Tolong di-mute dulu itu Asnidar. Ini. Unmute dari host. Iya, iya. Sementara ini Pak, untuk permintaan join. Silakan Pak, klik join di layar monitor Bapak. Oke, mohon bersabar Pak Agus Salim. Silakan Pak. Silakan sapa teman-temannya Pak. Untuk sementara sambil menunggu hasil pembahasan hasil ujian. Baik, makasih host. Saya kembali mau menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Entong, CMSI, selaku Ketua Setia Tridharma yang telah memfasilitasi Promopenda sehingga terlaksana dari kampus Setia Tridharma Nusantara. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dosen Setia Tridharma, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir di dalam ruangan Zoom. Saya ucapkan terima kasih banyak atas keterlibatannya di dalam ujian saya pada hari ini. Saya juga ingin menyapa teman-teman Bapak Anton Taufik SH, pendiri Yayasan Baitul Mukarramah yang juga bergabung bersama segenap jajaran Baitul Mukarramah. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Teman-teman dari para alumni MAN 1 Watampone, keluarga-keluarga baik yang ada di Bani Umaira, Bani Asmuna maupun teman-teman keluarga kerabat yang ada dari Bone yang ada di Makassar. Ya, saya juga tak lupa menyapa teman-teman dari Kirwa Center. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak telah berpartisipasi. Dan khususnya kepada teman-teman saya dari Angkatan 87 MAN 1 Watampone, terima kasih banyak atas dukungan moral dan semangat yang diberikan kepada saya selama ini. Saya melihat ada beberapa teman-teman saya, Pak Dr. Rafi, ya, kemudian Dr. Andi Etal, ya, teman-teman semua, Pak Dr. Misbahuddin, terima kasih telah bergabung bersama kita. Dan saya kira saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua, termasuk yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan hasil hari ini memenuhi harapan kita bersama. Selamat Pak Agus. Agus, selamat. Ya, makasih Pak, makasih. Dari Samarinda, Jamal. Oh ya, dari Pak Dr. Jamaluddin MD. Ya, betul. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih juga teman-teman dari mantan fungsionaris Koperasi Mahasiswa UNAS. Ya. Assalamualaikum Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus, selamat atas ujiannya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Semangat kita. Pak Gus, selamat atas ujiannya Pak Gus. Ya, makasih Pak. Insya Allah. Ditonton juga, ditonton jika itu Bu serupa dengan Ibu Ros. Ya, makasih juga adik-adik saya dari mahasiswa Setia Tridharma yang berkenan ikut. Makasih. Ya. Iya Pak. Sudah Pak.
Dilanjut, Mi, Pak. Ya, silakan. Sidang ujian promosi akan dilanjutkan. Disilahkan kepada Ketua Sidang. Sidang ujian promosi dilanjutkan. Penyampaian hasil keputusan Dewan Penguji. Setelah memperhatikan satu, waktu yang ditempuh selama proses perkuliahan pada program doktor setelah dipotong masa studi selama 1 semester atau setara dengan 6 bulan adalah 6 tahun, 4 bulan, 5 hari. 2. Nilai hasil ujian semester yang diperoleh selama studi pada program doktor rata-rata 3,90. 3. Nilai disertasi dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Penguji dalam sidang ujian promosi hari ini adalah 93. 4. Dengan demikian, nilai ujian semester, nilai ujian kualifikasi hasil penelitian disertasi, nilai ujian tertutup disertasi, nilai ujian promosi doktor, dan tenggang waktu yang digunakan selama studi pada program doktor dengan nilai kumulatif 157/40 sama dengan 3,93. Propendus nyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Berdasarkan hasil yang tertetapkan ini, Saudara Propendus diberi gelar doktor dalam bidang ilmu ekonomi Islam dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar doktor tersebut. Saudara adalah doktor yang ke-896 Universitas Islam Negeri Al-Azhar Makassar. Saudara berkewajiban menyerahkan disertasi kepada pimpinan pasca sarjana dan perpustakaan selambat-lambatnya 1 bulan setelah hari ini, yaitu 5 Februari 2021. Segala sesuatu akan diperbaiki dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Rektor, Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Al-Azhar Makassar beserta Dewan Penguji menyampaikan selamat atas keberhasilan Saudara Dr. Agus Salim Rahman, SE, MSI. Selanjutnya, pesan-pesan akademik dari promotor akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. H. Muslimin Kara, MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsala bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa menghadiri acara ujian promosi doktor atas nama Dr. Agus Salim Rahman pada sore ini. Salam dan taslim atas junjungan Rasulullah SAW yang telah membimbing dan mengajarkan umat manusia akan kebenaran ilahi, dan kita pun mudah-mudahan tetap mendapatkan hidayah untuk berjalan pada nurnya. Saya atas nama tim promotor dari Saudara Dr. Agus Salim Rahman, saya sendiri sebagai promotor, lalu Pak Dr. Muhammad Wahyudin Abdullah SMSI, AKT sebagai co-promotor, dan Dr. Sirajuddin SMSI sebagai co-promotor 2. Menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Pasca Sarjana UIN Al-Azhar Makassar yang telah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai tim promotor. Pada kesempatan ini sebagai ketua tim, saya juga menyampaikan terima kasih kepada anggota tim kerja dan atas pengabdiannya selama ini. Demikian juga kepada seluruh komponen di Pasca Sarjana UIN Al-Azhar Makassar yang berkontribusi dalam penulisan disertasi Saudara Dr. Agus Salim Rahman. Disampaikan jazakumullah khairul jaza. Semoga amal ibadah kita diterima di sisinya. Amin, amin. Itu yang kami hormati, terkhusus dokter baru kita, Saudara Dr. Agus Salim Rahman. Disertasi yang dibahas oleh Saudara Dr. Agus Salim Rahman berjudul Konsep Ekonomi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan, Studi Empirik pada Era Pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Problem besar dalam kehidupan manusia yang belum terpecahkan secara baik dalam kajian ekonomi
sampai saat ini, yaitu masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, termasuk di Indonesia. Saya kira kajian disertasi ini secara baik mengulas tentang konsep Islam dalam pengentasan kemiskinan sebagaimana yang dipraktekkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mudah-mudahan disertasi ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khasanah intelektual ekonomi Islam di Indonesia. Saya menyampaikan selamat pada Dr. Agus Salim Rahman beserta keluarganya atas prestasi saudara meraih gelar doktor pada hari ini. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu disyukuri dengan berbagai amal ibadah dan kebaikan sosial. Gelar doktor adalah gelar tertinggi dan prestisius dalam jenjang akademik. Maka pergunakanlah ilmu pengetahuan dan gelar yang saudara peroleh untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kehidupan yang layak, meraih status sosial dalam masyarakat dan lain-lain dengan cara yang patut, sekali lagi dengan cara yang patut, sesuai dengan tradisi akademik dan ajaran Islam, sebagaimana simbol dalam kehidupan ekonomi Islam, yakni halalan thayyibah. Jadi kita dengan gelar akademik itu mencari ma'isyah yang halal dan thayyib. Saudara Agus Salim Rahman yang saya hormati, pesan kami adalah jaga dan tingkatkan ilmu yang saudara peroleh. Jangan sampai ilmu itu hilang. Maka jagalah dan perihalalah ilmu itu. Pepatah Arab mengatakan al-ilmu qasaidi qayyid suyudaka bihablin matin. Ilmu itu adalah ibarat binatang buruan. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Salah satu cara mengikat ilmu pengetahuan adalah dengan al-kitabah, menulis. Bangunlah tradisi menulis dalam aktivitas akademiknya. Bangunlah prinsip tulis apa yang kamu ketahui dari hasil bacaanmu dan ketahuilah apa yang kamu tulis. Akhirnya saya atas nama tim promotor menyampaikan permohonan maaf bila dalam proses konsultasi yang saudara lalui selama ini ada kekhilafan, kesalahan kami. Semua itu adalah bagian dari proses akademik untuk mengantarkan saudara pada tujuan saudara menempuh pendidikan di Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Selamat atas prestasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang ujian promosi. Sebelum sidang ujian promosi ditutup, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada Saudara Dr. Agus Salim Rahman atas selesainya studi saudara pada Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Tentu saja diharapkan bahwa apa yang telah diteliti ini kemudian bisa dikembangkan dalam masyarakat, khususnya kepada umat Islam. Agar ke depan kita berharap semua umat Islam ini yang mayoritas dalam kuantitas, bahkan negara dengan penduduk muslim terbesar ini bisa berbanding lurus dengan mayoritas dalam kuantitas, khususnya dalam bidang ekonomi. Tentu saja ini tidak mudah, memerlukan perjuangan panjang, dan mudah-mudahan saudara bisa mengambil bagian untuk meningkatkan kualitas umat dalam bidang ekonomi pada masa yang akan datang. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang berpartisipasi, berkontribusi sampai dengan selesainya studi saudara Dr. Agus Salim Rahman, SD, MSI. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya bila selama pelaksanaan ujian promosi ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Ketua Yayasan, Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara dan keluarga besar. Terima kasih kepada keluarga besar Dr. Agus Salim Rahman. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. H. Muslimin Kara MAG, Bapak Dr. Wahyudin Abdullah SE MSI, Pak Dr. Sirajuddin SE MSI, terkhusus Bapak Profesor Dr. H. Muhammad Asdar SE MSI atas kehadirannya sebagai penguji eksternal dalam ujian promosi pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. H. MAG,
Bapak Dr. Amiruddin K. MEI, Bapak Dr. H. Abdul Wahab SE MSI. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian promosi Saudara Dr. Agus Salim Rahman SE MSI saya nyatakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Secara resmi sidang ujian terbuka disertasi pada sore hari ini, maka selesai seluruh rangkaian acara promosi Dr. Agus Salim Rahman SE MSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Fajar. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih semuanya. Allah. Ya.